Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Pak Ustadz izin bertanya. Saya memiliki teman perempuan dan si penanya ini juga perempuan. Di mana bisa dibilang dia itu terlihat lebih agamis dibandingkan teman-teman saya yang lain. Dia rajin sholat jamaah, Pak Ustadz, rajin sholat jamaah di masjid dan selalu berpakaian syar'i. Namun suatu hari dia memiliki pacar. Kemungkinan ini anak kampus, kemungkinan. Dia jadi sering pergi jalan-jalan dengan pacarnya. Bahkan dia mengenakan cadar sebagai outfit kencannya yang membuat teman-temannya yang lain julid pada dia. Pertanyaannya, Pak Ustadz, bagaimana seharusnya saya bersikap atau menasihati teman saya tersebut karena dia juga orang yang mudah tersinggungan dan marah. Syukron. Barakallahu fikum. Ya, mungkin dimulai dari siapa nih mau ngasih tanggapan? Jamaah Al-Kalam rahimakumullah. Memang yang pertama kita menyayangkan ya. Kita menyayangkan bahwa di antara masyarakat, di antara kaum muslimin masih ada yang terjerumus dalam kemaksiatan. Tapi ya sudahlah, namanya ini adalah cobaan hidup manusia. Kita dicoba dengan syahwat, kita dicoba dengan syubhat. Ya mungkin teman penanya ini cobaan yang diterpa adalah masalah syahwat berarti ya. Nasihat bagaimana disampaikan dengan baik ya, sampaikan ya, siapa namanya ya, ini yang kamu lakukan itu tidak benar ya, yang kamu lakukan itu salah ya. Apalagi dengan tampak luar seperti itu ya, tentu di sini akan muncul persepsi-persepsi negatif dari orang. Nah, kalau tidak mau menerima bagaimana? Nah, kalau tidak mau menerima ya sudah ya. Tugas kita hanya menyampaikan ya. Tugas kita hanya menyampaikan, kita bisanya menyampaikan, disampaikan. Kalau masih bisa disampaikan secara lisan, sampaikan secara lisan. Toh kita juga tidak punya kekuatan untuk melarang dia ya. Toh juga tidak punya kita bisa membuat undang-undang untuk menghentikan perbuatannya dia ya. Sampaikan. Ya, sampaikan. Kalau bisa memang sampaikan secara langsung dengan kalimat-kalimat yang baik. Ya, dengan kalimat-kalimat yang bisa diterima, yang menurut kita adalah kalimat-kalimat yang sopan, kalimat-kalimat yang etis begitu ya, tidak memojokkan, tidak menyinggung. Ya, itu sudah cukup. Nanti reaksinya dia bagaimana ya sudah. Kita hanya melihat pada diri kita kewajibannya apa. Nah, reaksi itu kan muncul dari yang bersangkutan, yaitu urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Berapa kali Nabi Muhammad SAW ya menyampaikan ya bahwa tugasnya beliau itu menyampaikan, ya kita mau nerima atau tidak ya terserah kita. Ya, akan tetapi nanti ya, di sana nanti di salah satu saya ingin mengutip tadi hadis Nabi Muhammad ketika beliau itu menghadapi atau dikonfrontir ya di akhirat kelak, naudzubillah min dzalik. Ini khususnya dalam masalah ghulul, nanti akan kita bahas. Ya, beliau menyampaikan, bilang kepada mereka ketika mereka minta tolong, ya saya kan sudah ingatkan begitu. Saya kan sudah sampaikan kepada kalian, ya kok masih dilakukan? Ya, saya nggak bisa apa-apa. Ya. Kalau kita sudah menyampaikan dengan baik, dengan kalimat-kalimat yang etis, yang lembut, tidak ada memojokkan, menyampaikan saja fakta yang kamu lakukan itu salah, cukup ya. Ini nggak betul ya. Ini berlawanan dengan syariat. Kalau dia dengan kalimat seperti itu kok merasa tersinggung, ya itu kita tidak salah. Mungkin jika memang sang penanya itu tidak sampai ke hati untuk mengingatkan melalui lisan dia, itu bisa alternatif lain, mungkin melalui lisan yang lainnya, tetapi yang lebih dihormati oleh sang pelaku tadi. Biasanya kalau seperti itu tinggal nanti kita ceritakan, tinggal nanti mungkin ustadz atau tokohnya itu tidak perlu menyebutkan siapa yang menceritakan, kemudian menasihati si orang tersebut, yang mana dia nggak tahu nih sesungguhnya siapa yang mengabarkan bahwasanya kalau dia itu melakukan perbuatan tersebut gitu kan. Jadi sahabatnya itu juga selamat dan dianya juga diingatkan. Jadi dua-duanya sampai, mungkin itu salah satu alternatif saja nih. Masya Allah. Tapi melihat masalah dan kondisi saat itu mana yang lebih baik dan mana yang lebih maslahat gitu saja. Saya punya cara berpikir yang berbeda ya. Jadi
mestinya tidak boleh ada istilah wis jilbaban kok ujung lakoni ngene, wis cadaran kok melakukan itu seperti itu. Ya, kita harus pahami itu artinya gini, kita mudah lah, intinya jangan mudah menyalahkan orang. Yang benar kan kita melihat al muslimu mir'atu li akhihi, seorang muslim itu ya kaca bagi dirinya. Ya. Dan muslim itu ada yang mukmin qawiyul iman, ada yang dhaiful iman. Yang kuat imannya lah sudah berjilbab, akhlaknya baik. Tapi bisa jadi ada orang lemah imannya. Tapi dia kan selamat di urusan jilbab, dia selamat, dia aman, dia nggak melanggar syariat. Tapi di urusan yang lain dia lemah imannya. Maka disinilah kewajiban kita memberikan nasihat. Ad-dinu nasihat. Agama itu nasihat. Jangankan maaf katanya bukan hanya sekedar pacaran, tapi wong maling zina saja masih diakui keimanannya kok. Rasul mengatakan la yazni zani hina yazni fa huwal mu'min. Wa la yasriqu sariq hina yasriq fa huwal mu'min. Wa la yashrabul khamra hina yashrab fa huwal mu'min. Artinya orang berzina, orang minum minuman keras, mencuri, itu masih diakui keimanannya. Tapi ketika dia berzina dan mencuri itu memang benar, ketika itu imannya baru lemah. Maka disinilah peran ad-dinu nasihat. Ad-dinu nasihat. Agama itu adalah nasihat. Dan ketika kita menasihati saudara kita itu seperti kita menasihati diri kita. Karena kalau Anda melihat saudara Anda buruk, itulah cermin Anda. Pentingnya dakwah kan itu. Itu kan dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dakwah itu tidak mencela. Dakwah itu istilahnya bahasa sekarang merangkul tidak mendengkul, ya kan? Ya, menasihati tidak mencela. Ya, bagaimana Rasulullah SAW menasihati orang yang jelas-jelas melanggar, kencing di masjid itu kan pelanggaran parah itu. Sehingga para sahabat marah. Tapi Nabi memberikan dengan kelembutannya, disebut dalam kitab akidah namanya mudaroh, ya. Daron Nabi SAW ala hadza al-badwi al-jahl. Dakwahnya Nabi lembut kepada sang badui ini yang bisa jadi dia nggak paham. Dan itu lebih efektif daripada kita ngerasani, kita mencibir, mencela seolah-olah dia paling jahat, paling buruk, kita yang paling bersih. Nah, itu semestinya tidak boleh terjadi. Jadi melihat fenomena itu harusnya kita yang melihat itu harus empati. Kasihan ya saudara saya, harusnya kan tidak seperti itu akhlaknya. Saya beri nasihat lah, ya. Semoga Allah berikan kesadaran. Nah, tetap dinasihati, bukan tidak dinasihati. Kalau nggak dinasihati namanya malah mudahana, kan? Ya, mudahana. Dinasihati dengan lembut, ya. Perkara dia menerima ndak itu kan Allah yang menetapkan. Semampu kita untuk menasihatinya, tidak dibiarkan. Kalau mungkin kita khawatir nanti kalau kita menasihati kok malah hubungan pertemanan kita jadi rusak, maka pakai solusi tadi yang disampaikan oleh Ustadz Bani, yaitu minta tolong orang lain, yang orang lain itu memang didengar oleh teman anti tadi itu. Nah, dan cara berpikir kita harus jujur, sebagaimana dijelaskan oleh Ustadz Sigit, bahwa mungkin dia berdosa dalam masalah pacarannya, tapi dari sisi dia menutup aurat, wah dia itu sudah istimewa, dia tidak berdosa. Jadi pola pikir kita juga harus bersikap adil, kurang lebih begitu. Tak kira cukup. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.